Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tajul Arifin, terima kasih kepada Pak Adrian, kepada yang lain juga semuanya yang hadir, yang saya mengucapkan terima kasih karena ini masih pagi sekali ya. Namun sambil untuk pembukaan kami akan bacakan bahwa pagi hari ini Bincang Madura kedua itu akan dibawakan oleh narasumber kita yang terhormat. Beliau itu adalah Pak Raden Tajul Arifin. Benar Pak ya? Tajul Arifin R. Iya. Bapak Tajul Arifin ini lahir di Sumeneb 6 Juni 1952. Beliau tinggal di Jalan Anggrek, seterusnya Sumeneb. Beliau itu aktivitasnya adalah penulis pegiat sejarah budaya Sumeneb, Ketua DPC PCTA Indonesia, Direktur LSM Insani Sumeneb, Ketua Umum Forum Sumeneb Sehat Kabupaten Sumeneb, Ketua 3 TKRM Pengging Pajang Indonesia, Ketua Komite ya dan seterusnya. Banyaklah yang ya sebetulnya kalau disebutkan memang tapi semuanya itu bisa dibaca. Karya tulisnya ini yang sebetulnya ya karya tulisnya itu adalah ada silsilah dinasti Sentana Praja Panatagama ing Jawi di Dwi Pantara 1974. Masih banyak lagi biografi silsilah dinasti Sanjaya, Mahabharata 1998 ini. Adipati Arya Wiraraja dan seterusnya itu kalau ditelusuri sampai 15 ya. Sampai 15 judul itu. Arya Wiraraja itu yang terakhir. Nah, penghargaan yang beliau terima itu sebenarnya ya luar biasa, ini pemenang 10 besar peringkat pertama. Penulisan sejarah lokal tingkat provinsi Jawa Timur ini belum lama 2013 ya. Juara 3 sutradara pementasan fragmen. Jadi teman-teman yang mau konsultasi tentang jadi sutradara ini beliau ini juga rupanya ada kepakaran ya, dengan autodidak beliau ini. Menyandang gelar tokoh kebudayaan Sumeneb tahun 2017 masih baru ini. 4 tahun yang lalu. Beberapa sertifikat, piagam, trofi, lencana, dan lain-lain. Narasumber berbagai event, seminar, lokal karya. Ya. Ini adalah luar biasa. Ya. Jadi ini bagi saya dan mungkin bagi pendengar semua, ini kalau memerlukan apa-apa, ini bisa ngontak ke alamat beliau yang nanti sebetulnya sudah bisa dilihat nanti di website ya, nanti akan bisa dilihat di website, yaitu nama di mana, alamat rumahnya mana, nomor teleponnya berapa, tapi juga bisa juga di kontak melalui WA, melalui kami juga bisa di website kami itu ada yang mengelola Saudara Didin itu adalah mengelola website ini. Jadi ini gunanya bahwa kita ini bersilaturahmi. Jadi Pak Tajul Arifin, jadi kita ini kalau berbagi ilmu begini, insya Allah Pak, insya Allah ini berkat ya, berkat ini. Karena ya saya ini kan juga sama kan Pak Tajul dengan saya ini hampir sebaya. Cuma saya lahir sedikit saya itu 8 Desember 1951. Jadi saya bisa merangkak kira-kira. Saya sudah bisa merangkak Pak Tajul Arifin lahir gitu. Ya, karena saya itu orangnya suka senang gembira saja. Jadi katanya orang, masa Pak Surahman 70? Ya nggak percaya ya nggak apa-apa. Memang saya ngakunya 17 saja. Jadi ketawa saja. Gitu. Jadi kita berbagi begini ini saya senang sekali ya kita itu tidak akan berkurang kalau memberikan, itu saja pedoman bahwa itu ajaran apapun ya, memberi itu bagus sekali, berbagi itu bagus sekali. Di Amerika ini kami orang Amerika rata-rata ya, itu sampai musim pandemik seperti sekarang ini, itu ibaratnya begini, jangan sampai orang yang perlu itu
Gimana? Malu gitu. Supaya tidak malu bagaimana? Kalau ada setiap minggu itu biasanya disediakan disediakan apa itu? Sembako. Bahasa Indonesia, saya mencari bahasa Indonesianya itu. Itu satu paket itu bisa 1 minggu, Pak. Nggak belanja. Gitu. Ya caranya gimana? Disediakan paket sembako di jalan ini. Silakan mobil nanti ngantri saja. Mobilnya ngantri, orangnya nggak usah turun. Orangnya nggak perlu turun. Setelah itu apa? Setelah dekat, tolong bagasinya dibuka. Itu saja dengan remote control bagasinya dibuka. Kemudian ada orang yang memasukkan paket sembako tadi, Pak. Kalau di Amerika. Masukkan paket sembako, kemudian ditutup. Malah orang yang membeli tadi mengucapkan terima kasih atas kesabarannya. gitu. Terus kalau nggak ada mengantri begitu, nggak bisa ngantri, nggak bisa nyetir mobil, itu diantarin makanan. Makanan diantarkan ke rumahnya. Kalau nggak kuat masak, diantarkan makanan masak, sudah dimasak. Itu paling biasanya satu orang itu diantarin 2 kali sehari. Jadi ini kebudayaan yang ada di Amerika itu tidak menggantungkan kepada pemerintah. Jadi inilah sudah berjalan setahun, bukan sudah berjalan berabad-abad. Ini adalah budaya kami yang ada di Amerika, itu tidak boleh mempermalukan. Tidak, kalau menolong ya menolong. Seperti ini baru saja kami mendapatkan tamu 50.000 orang Afghanistan. Afghanistan itu 50.000 diangkut hanya tidak kurang dari 1 minggu. 50.000. Sudah, nggak usah banyak proses, sudah masuk aja orang Amerika. Jadi caranya menolong begitu. Sekarang saya serahkan kepada Pak Tajul ya, kami sudah bisa membaca tadi riwayat sudah sana. Waktu saya serahkan kepada Pak Tajul untuk berbagi pengalaman. Terima kasih. Ya, saya lanjut ya, Prof. Lanjut ya. Iya, terserah mau gaya ngomong biasa juga nggak apa-apa. Ini Didin tuh nanti yang dibaca beliau bagaimana ya kita kita share nanti share screen. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatore songkem pangabekte tor pangisto jugen sateja alem tor ulama para pangraja para penungkul mekersare pagara benga sepo sateja kesempeen sateja para pamirsa sepo tor anum semuke sami-sami murjeki sareng Allah semur pejeke ngabiti pamator beten kaula nguncugi okara pamuci sareng pangrasa sokor da ajunanipun Allah da ajunanipun Gusti Allah pamerte semukte mungkuda sadaya papareng rahmat sareng hidayah epon sholawat sareng salam malar muka tor malar manter tebe ngalancar kagili deka se debuna katorot asmana kaimot tor saderana maka pencot ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikadima saleraipun ampon abekta beten kaule sateja de nimor kara bumi jahiliyah mungkuda jem taram tem asrena iman sareng Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Perlu dimaklumi berangkat dari inginnya menjual Sumeneb di bidang wisata, saya selalu menulis tentang wisata. Karena perlu dimaklumi di Sumeneb setelah saya catat itu ada sekitar 187 objek wisata, destinasi wisata. Luar biasa, luar biasa. Situs sejarah, wisata situs sejarah dan religi sebanyak 38, wisata alam 43, wisata bahari 8, wisata konservasi 9, wisata budaya seni 37, wisata minat khusus 12, dan wisata kuliner sebanyak 40. Semua ada pada saya, termasuk deskripsinya. Jadi saya bisa juga share kapan-kapan bukan ini. Nah, ini salah satu adalah wisata budaya adalah kisah Brodakala.
perlu dimaklumi, di Sumeneb itu terkenal dengan budaya Hindu. Masih melekat tetap seperti apa yang disampaikan atau dibawa oleh Arya Adhikara Wiraraja yang menjadi adipati pertama 1269 yang diangkat oleh dapat kakancengan dari Prabu Kertanegara Kerajaan Singosari menjadi adipati pertama di Madura di Sumeneb bagian timur dan banyak membawa sesuatu budaya seni termasuk budaya topeng dalang itu dibawa oleh Wiraraja pada tahun 1270 di mana hal itu ditemukan oleh Soekarjunarto Timor, peneliti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1978. Saya punya bukunya. Nah, saya mengambil sedikit tentang kisah, yaitu kisah Mahabharata, diantaranya adalah Betara Kala. Katanya orang Sunda, Beretakala. Itu adalah suatu budaya di Sumeneb bagi orang yang punya putra atau punya anak, yang mana anaknya itu tidak sesuai, lemah atau kekurangan. Maka anak tersebut dierokat atau diselamati istilahnya. Beberapa anak diantaranya, orang yang punya anak tunggal atau anak tersebut dinamakan Pandebe Ontang Anteng, yang disebut Pandebe atau disebut juga Pandebe Macan. Juga orang punya anak 4, anak laki-laki, 1 orang perempuan, dan yang perempuan itu dinamakan Pandebe Macan. Orang punya anak 4 perempuan dan anak laki-laki itu namanya Pandebe Macan juga. Orang punya anak 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki, anak laki-laki disebut Pandebe Lancoran Pangapet Sendeng. Orang punya anak 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, anak perempuan dinamakan Pandebe Sendeng Pangapet Lancoran. Orang yang punya anak pertama perempuan dan adiknya seorang laki-laki, anak tersebut dinamakan Pandebe Kandena Kandini. Orang punya anak pertama laki-laki dan adiknya perempuan tersebut dinamakan anak Pandebe Kondengkase atau Pandebe Pangantan. Beberapa hari sampai 12 macam anak yang dilahirkan orang tua. Konon katanya secara mitos itu, kalau tidak erokat itu akan membawa dampak terhadap keluarga tersebut. 1 diantaranya bisa mati muda, perkawinnya kurang abadi, atau rezekinya akan tergencet dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian maka akan dirokat, namanya rokat Pandebe Beretakala. Itu biasanya ditanggapi topeng atau mamaca, bukan mocopat ya. Saya kurang setuju. Kalau Madura itu punya mamaca, bukan mocopat. Mocopat bahasa Jawa. Madura itu punya bahasa tersendiri, yaitu mamaca. Sama dengan manca. Kalau pencak silat itu Indonesia itu. Kalau Madura itu tetap manca. Nah, jadi ada tempat tersendiri. Jadi jangan di Indonesia kan, kalau bisa ya tetap bahasa Madura. Kita agungkan, kita muliakan bahasa Madura. Karena kita punya bahasa tersendiri. Yang mana bahasa itu ada sejarahnya. Saya punya sejarahnya dari awal, dari bahasa Kawi sampai bahasa Madura. Itu saya punya itu. Pernah saya sampaikan pada pelatihan bahasa Madura tingkat kepala sekolah SMP Kabupaten Sumeneb. Saya sebagai narasumber, saya jelaskan bagaimana jalan masalah bahasa Madura itu. Masalah Beretakala itu sungguhnya mengambil dari kisah perjalanan Betara Wisnu, Betara Mahaguru, yaitu kalau di Jawa itu dikenal dengan Betara saudara itu 3, Manikmaya, Tejamaya, yang itu Betara Manikmaya ya. Tejamaya, Ismaya, Manikmaya. Manikmaya itu namanya Betara Guru. Nah, konon Betara Guru itu yang jadi penguasa tiga dunia, 3 alam itu, yaitu Betara Guru. Kalau Tejamaya itu di alam raksasa, menjaga alam raksasa. Kalau Ismaya menjaga di alam kesatrian, yaitu Pandawa. Terus Manikmaya itu di Mayapada sana.
Nah, jadi di sana itu dengan aturan tidak boleh kawin. Nah, tapi karena manusia, sang yang wenang si ayah itu merasa kasihan melihat anaknya tidak boleh kawin, tapi namanya manusia yang diangkat sebagai dewa, dia punya bidai. Tahu-tahu namanya jempolannya itu bengkak dan meletus keluar seorang makhluk yang berbentuk manusia, tapi belum diketahui kelaminnya. Lalu karena cantik maka diberi kelamin perempuan. Betapa sangat mencintainya, menginginkan Betara Guru malah dibawa lari yang namanya perempuan itu sampai di tengah lautan, di atas lautan terjadi suatu gesekan asmara tapi tidak sampai bersenggama, maka jatuhlah air mani sperma dari Betara Guru jatuh ke laut. Nah, di laut itu dipelihara, diambil oleh ikan, dipelihara, terus jadi anak seorang raksasa yang sangat besar sekali dan ganas. Nah, anak itu lalu menghadap menjadi sang ayahanda. Nah, di sang ayahanda itu tidak terima kan, tetapi ada Betara Wisnu. Betara Wisnu itu memberitahukan bahwa itu memang anaknya. Maka dia menolak, maka dia diangkat menjadi Betara, dinamakan Betara Kala. Orang Madura mengatakan atau dikatakan Bereta Kala. Nah, itu minta makanan. Karena suka makan makhluk, semua makhluk dimakan. Ikan habis, makhluk hewan-hewan habis daripada makan ini. Maka oleh Betara diberi petunjuk, kamu boleh makan terhadap anak-anak yang punya sukerta, yang punya kekurangan, punya kelemahan. Maka terjadilah suatu hal yang demikian. Setiap anak yang mengandung sukerta, kelemahan seperti yang disebutkan dari Pandebe untang anteng, pandebe macan, pandebe lancoran pangapet cendeng, lancoran cendeng pangapet lancoran, pandebe pangantan, pandebe kandena kandini, pandebe ngiler labeng, pandebe sekar saraket, pandebe pawon silo atau tomang beto, pandebe eler sarumpes, pandebe kabuji dan 12 orang macam ini, anak ini yang dirokat, kalau tidak akan dimakan, dalam istilah mitosnya bukan dimakan orangnya, tapi dimakan rezekinya. Termasuk rezeki orang tuanya, rezeki dirinya sendiri, rezeki saudaranya, sehingga tidak bisa berkat katanya bahasa Madura. Nah, hal itu maka disarankan untuk dierokat. Erokat itu dalam bahasa Indonesianya itu diselamati ya, bahasa di kenduran, semacam kenduran. Nah, itu banyak hal yang harus menjadi prasyarat untuk mengadakan rokat. Biasanya itu seperti contoh, saya pernah melakukan di gambar itu ada, Prof. Anak saya juga, saya punya anak 4, yang 3 itu perempuan, yang 1 laki-laki, itu termasuk pandebo juga, pandebo macan itu. Saya menenggak topeng di sana di rumah saya. Jadi saya harus menyediakan, orang yang merokat anak itu menyediakan beberapa uburampe ya, maksudnya uburampe untuk disandingkan dan bagaimana caranya agar agar mencukupi kebutuhan dari Bereta Kala itu, raksasa yang memakan anak-anak pandebo, makan rezekinya maksudnya. Jadi itu ada macam-macam, 16 macam yang saya tulis, yaitu 1 harus menyediakan 9 macam air terdiri dari atas 7 mata air sumber laut dan sumber air hujan dan sebagainya. Kedua harus menyediakan 1000 kembang atau 1000 duri. Nah, ini biasanya kalau air itu diambil di muara sungai di dekat laut karena air sungai itu dari beberapa sumber yang masuk ke sungai. Kalau beberapa kembang, itu adalah biasanya diambil dari kembang bebur itu dari pandan atau madu. Madu itu dari kembang juga. Boleh bertanya, Pak? Mohon maaf, boleh bertanya, Pak? Sebentar. Nanti saya tanyakan ya. Saya jelaskan. Silakan dulu. Ketupat atau kue lepet, topak benepat maksudnya dengan artian patepak
tetap dengan kata air manusia tersebut harus tepat dan tetap, jangan mencela-menceli. Keempat adalah menyediakan bantal dan tikar. Bantal tikar maksudnya dengan itu ada maknanya, filosofinya. Selanjutnya sepotong kain kafan, masa Madura labun pote sausap. Mesti mate pas esap. Selanjutnya yang ketujuh adalah ayam, syarat sebagai penerus nyawa. Itu bisa dilihat di bukunya Santoso tahun 1999. Selanjutnya baju, sarung dan jongkok, nasi tumpeng, pisang satu sisir, pohon pisang dengan bonggolnya itu disediakan, batang tebu dan akar dengan akar daunnya, dan arit, celurit ya, yang kecil saja, ungkal, kengrian itu harus untuk mempertajam diri. Saropong itu semacam bambu dipotong untuk meniup api di dalam tungku itu. Terus labei itu benangnya itu, lawe ya. Makanya di Sumeneb, di Madura terkenal dengan lawe itu ya dari Madura kan itu. Nah itu persediaan daripada Uborampe Rokat Pandeba untuk merokat daripada putra yang telah dirokat tersebut. Sementara begitu mungkin ada yang belum bertanya, silahkan monggo. Iya, terima kasih Pak Tajul. Ini dengan segala teknologinya Pak Tajul ya, presentasi. Jadi Pak Tajul ini memang materinya sudah ada, tapi bagaimana penyampaiannya memang setiap orang mempunyai gaya penyampaian yang berbeda ya. Tapi ya nggak apa-apa, Pak Tajul, terima kasih ya. Sekarang saya akan memberi kesempatan kepada siapa ini, Pak Daniel. Pak Daniel, silakan Pak Daniel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tore. Salam songkem dek sateje, kong langkong, Bapak Tajul, Kakak Adrian, sarang semol jejukeun Bapak Surahman. Ya. Bapak Tajul, seporana dan kula bisa tepangki sarang panjenengan dan kula sekancaan sarang Pak Harwianto, Pak Yanto. Oh iki kalau oning. Kalau resen dan gula oning abento ajunan keangkui meleres ejeen bede penyaman isi tak akor nah kepama nek semenep kalau resen dan gula Kak Dinto ketua MGMP bersama Madura Provinsi tingkat SMA. Nah, ini kita ketemu pakar dengan pakar ini. Alhamdulillah. Matur sekelangkong. Ini nanti kita bisa kolaborasi dari berbagai proyek ya. Ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita bertemu seperti ini. Ini kan katanya bertemu itu membuahkan berkah. Ini sebetulnya kan tujuannya tadi kan cuma rawat pendebeh. Padahal di balik itu akan ada ide-ide baru yang muncul. Ini Pak Daniel, ini adalah rekaman ini nanti akan saya kirim kepada profesor-profesor kenalan saya di Amerika dan kepada foundation kalau kita di Indonesia yayasan-yayasan. Orang Amerika itu banyak yang kaya. Orang Amerika itu banyak. Pertanyaannya apa? Nah, nanti dulu. Jadi sebelum pertanyaan ini kami juga mau berbagi yang lain juga. Jadi ini nanti kenapa ini kan saya bukti bahwa sebetulnya banyak kaum muda maupun kaum tua berbagi untuk melestarikan budaya. Dan ini dananya besar sekali kalau Amerika itu. Kenapa mereka itu banyak orang kaya raya? Tapi kalau sudah meninggal, uangnya digratiskan, dibagi gratis. Itu nggak seperti kita. Kita itu ada aturan ini, aturan itu. Wah ini kalau yang namanya orang meninggal, semuanya diberikan kepada anaknya. Kalau orang Amerika yang kaya raya itu, anak istrinya dapat, tapi cuma sedikit.
yang besar sekali seperti Bill Gates. Bill Gates itu yang punya Microsoft itu sudah ada janji. Janji itu dalam bahasa Inggrisnya itu will. Jadi nanti keputusan kalau Bill Gates meninggal, semua hartanya akan dibagikan ke seluruh dunia, Pak. Termasuk penelitian kesehatan, perumahan, termasuk vaksin yang dari Amerika itu banyak diuangi oleh para orang kaya Amerika. Gratis, makanya dibagi gratis ke seluruh dunia. Saya persilakan Pak Anu, tadi ada usulkan apa kepada beliau? Monggo. Ya, Tore. Oke. Sekali ki Kijai Pontebur dan gula kelarasan Ketua MGMP Provinsi Pak Tazul, sekanjaan sareng Pak Harwianto, Pak Yanto biasa. Kadisa sekretaris nang MGMP dan gula. Ngengingi tetebu ajunan ki guru pandebe. Nah, pangapora manabi Mekas dan katika dinto acora bid pona peka dinto kenging napa punten cuma saoning dan gula kak dinto napa nyaman kenging sabab leres dalam Al-Quran dan hadis kak dinto bepan deba kak dinto ada jaipun. Nah cuma tetap adesar Allah kak dinto bedi ngobe nasib hambana manabi hamba gele ngobe kelaban tibi orang langkong ketika dinto dan gula manabi ngajar ke moret bepan debe ketika dinto sebab beda seporan beda moret setar kadang faham kak dinto terlalu keras dalam artian terlalu keras nih kak Pak manabi teng Al-Quran ben hadis tade Pak tak mabi aciraki Pak kak dinto bid'ah oning moret beda setebu ketika dinto. Nah, tak langkong dan gula kemoret abesah mas ke estona guru nih tak kenging abesah kemoret cuma dan gula kedua prinsip pribadi gula abesah kemoret tojuknya kun namong setong sopaje moret kak dinto ngegeli ben ngoti. Nah, tojuknya ketika dinto sabab nak kanak mana bi tak ya tak non klenon kasar tak paksa melarat aku abesah nih kan yepot dan gula. Nika manabi makasen ki. Nah, jadi pandebe nika saoning dan gula manabi makasen ki ampun itu buat ki panjenengan cuma yantara. Nah, panjenengan gila ada bu poterna panjenengan 4 bini telok laki hitung kadinto nyamai pandebe macan kepon manabi tak kalep dan gula merang. Cuma manabi makasen ketika dinto Pak Tazul pangapora kak dinto ki sharing ya mon lagi. Nah, situng kak dinto pandebe macan nika saoning dan gula ngagungi anak laki situng otabe anak bini situng. Cuma kenangan lain juga di Makassar, daerah lain, ke kecamatan lain, mon anak bini nika terkadang berdese nyebut nika pandebe potreh. Cuma mon kulit tetap adesar pandebe macan nika. Bekto dan gula kuliah paling ngoning dosen ketika dinto sebab. Nah, tung saya kedua mana bi pandebe saya kedua kak dinto pandebe mangantan kak dinto ngagungi potra 2 laki bini atau bini laki. Nah saya ketelo pandebe tang anteng kak dinto ngagungi anak situng bini selain laki setuju atau situng laki selain bini setuju. Nah saya keempat berdepan debe telok pandebe telok kak dinto ngagungi anak laki telok bini setuju atau telok laki setuju. Sekalema pandebe lema ki estone sami sarang pandebe telok lema laki setuju atau lema bini setuju. Nah ketika dinto terus saoning ngeden gula juga napa panjenengan gula ada bu napa punten gula tak merang pandebe kak dinto saoning ngeden gula kak dinto Pak Tajul tak langkong pangapora pandebe tak ngitung kaangkui anak atau putra si ampun sedeh. Jadi ngitung segi odi. Nah, ketika dinto. Nika belerese napa punten dan gula tetap nyon ilmu dak panjenengan menangka yang ke paling sepo sarang dan gula tak langkong jerbaaki. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Surahman waktunya. Aduh, ini terima kasih ya. Ini yang dikatakan ada masukan, tapi ya nggak apa-apa. Sambil jalan ini saya juga menunggu Pak Adrian. Pak Adrian, silakan. Iya. Iya ini.
pakar kita juga ini. Lebih muda tapi ya, pakar-pakaran. banyak jasanya juga kepada Republik. Kalau yang pertama Pak Tajul itu jasanya sudah diketahui hampir semua orang di nasional internasional. Pak Adrian ini sudah menyusul juga di nasional internasional. Jadi karya-karya beliau itu insya Allah membuat perubahan arah Republik ya, arah Republik termasuk ini bagaimana Madura ke depan. Jadi kalau kalian melihat apa, memang etnis kelompok etnis. Nanti kalau saya keliru dibetulkan Pak ya. Kelompok etnis terbesar Indonesia itu adalah Jawa, nomor 1. Nomor 2, mungkin ya, kalau saya salah diberikan Sunda, mungkin. Nomor 3, apa Madura, Pak? 4 Madura, Prof. Oh, Madura nomor 4. Nomor 3 apa, Pak? Batak kayaknya. Batak. Oh ya, sudah. Tapi Prof, tapi sebagian ada yang apa ya? Ada penelitian justru yang 3 ini Madura. Nah, saya punya data juga. Madura ini besar sekali, Pak, karena menyebar kemana-mana. 13. Madura ini banyak yang di luar negeri. Ya, makanya ini kan begini, Pak. Ini sambil podcast ini kita berbagi. Ini nanti akan kita bagi Madura-Madura yang ada di luar negeri. Gitu loh. Gimana ini? Malah itu tempo hari Pak Adrian, waktu kita bincang-bincang begini, orang dari Kalimantan Barat itu di Sintang apa itu di sana, di daerah Sintang bukan ya, daerah mana Sampang dan lain-lain, itu kan banyak Maduranya itu. Sampai ya, mereka protes, saya kok nggak dihitung. Jadi orang Madura itu banyak menyebar, bahkan di Kalimantan Timur banyak. Nah, tapi nggak apa-apa. Kesempatan ini Madura itu hitungan saya memang nomor 3, Pak. Nomor 3 terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita dengan melalui podcast ini kita mensinergikan potensi Madura. Nah, mensinergikan kan kalau kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini ide-ide besar orang Madura ini kita sinergikan, bagaimana kita bisa membantu kepada saudara kita yang kurang. Nah itu saja, bagaimana kita bisa membantu saudara kita yang lagi mencari pekerjaan. Ya gitu, bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sekolah tapi SPP-nya nggak bisa bayar. Ini orang Madura banyak yang kaya, apalagi yang di luar negeri. Yang di luar negeri, jadi orang-orang sukses itu banyak. Saya dengar di Amerika ini juga murid saya itu Nurdiana itu anaknya juga di Amerika Serikat. Itu murid saya lagi yang di Bangkalan itu 2 anaknya juga di Amerika Serikat. Nah, 2 anak ini kalau misalnya saja setiap bulannya mengirimkan ke Indonesia 5 juta, 10 juta itu biasa-biasa saja, angka itu biasa-biasa saja, tidak sampai menghabiskan periuk gitu loh. Nah, silakan Pak Adrian, maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati dari awal tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Tajul dan bergulir pada Mas Daniel yang menyampaikan adanya versi lain gitu ya. Menurut saya nanti Pak Tajul bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Mas Daniel. Namun dari saya ada pesan mungkin ya, ke perbedaan ini nanti bisa dikonfirm gitu ya. Nanti versi Pamekasan bagaimana, versi Pak Tajul bagaimana. Nah ini menurut saya nanti ini adalah biasa, kita tuh ada perbedaan ini. Nah, justru nanti perbedaan ini adalah merupakan kekayaan kita gitu. Nah, contoh aja kita di bahasa antara Madura Barat sama Madura Timur, ya ada banyak perbedaan, tapi ini adalah kekayaan kita, kekayaan Madura gitu. Gitu aja Pak Rim menurut saya. Nanti bisa versinya Mas Daniel di Pamekasan bagaimana? Iya. Ya saya ini sebagai penengah, sebagai moderator. Jadi Pak Tajul ya,
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Khairul Anam. Pak Khairul Anam itu belum kelihatan wajahnya, tapi sebetulnya sudah hadir. Beliau menggunakan audio, Pak. Beliau menggunakan audio. Terima kasih Pak Khairul Anam. Beliau itu adalah Dr. Andes Khairul Anam, Master of Education. Beliau tamatan University of Houston, Texas, Amerika Serikat. Kebetulan beliau itu adalah pakar matematika. Ya, pakar matematika. Dulu hampir kira-kira mungkin 10 tahun, 20 tahun itu memegang di Kanwil Provinsi Jawa Timur. Jadi kenal. Jadi urusan pendidikan di Jawa Timur itu Pak Khairul Anam itu muncul itu. Mempunyai peran yang luar biasa. Jadi ini bahasa, budaya, sejarah itu pasti ada geser-geser dikit. Ya, geser-geser dikit. Jadi kalau kemarin itu pernah kita bicara soal bahasa Madura, biru Pak ya. Kalau pengucapan saya salah. Biru itu kan biru itu kan hijau ya. Hijau ya bahasa Indonesianya ya. Terus Pak Adrian menengahi kemarin ada perbedaan bahasa. Ini kalau gedang hijau apa? Eju, ya benar Pak Adrian. Eju. Nyior eju. Nyior itu Pak, kelapa itu. Hijau menjadi eju. Ya, apa Pak? Sumenep? Gedeng hijau, benar. Berarti sinonimnya tadi dari biru tadi ada sinonim eju. Ini yang sebetulnya yang kita katakan nggak apa-apa, tapi ini menimbulkan pengayaan. Kalau di dalam di dalam bahasa itu kita menggunakan istilah thesaurus. Terus kalau ingin lebih besar lagi kan pernah thesaurus itu nggak cukup Pak. Thesaurus ada nama lagi yang namanya Unabridged Dictionary. Unabridged Dictionary adalah kamus. Tidak ada jembatannya. Artinya itu kamus paling tebal. Nah, karena saya yang jengkelnya gitu. Yang thesaurus itu sudah tebal sekian, saya nggak puas juga. Akhirnya saya tanya pada profesor, saya ini nggak puas lagi dengan dictionary ini, nggak puas. Dictionary ini nggak puas. Akhirnya keluar yang namanya Unabridged Dictionary. Saya beli tebalnya sekian, Pak. Saya punya, tapi ada di rumah saya di Bogor, di rumah saya di Paru. Saya kalau di sini digital saja. Jadi ini perbedaan pendapat begini bagus. Malah ini pengayaan tadi yang disampaikan oleh Pak Adrian benar. Dari versi-versi ini itu membawa kita itu lebih kaya, termasuk tadi dialek, ya, termasuk dialek. Bayangkan, kalau orang Jawa Timur, orang Jawa di Jawa Timur biasanya kan Surabayaan, bahasanya Surabayaan. Tapi orang Jawa Timur yang ada di Kertosono itu bahasanya lebih dekat ke Jawa Tengah. Jadi ibu saya itu Kertosono, ibu saya Kertosono lahirnya. Bapak saya Gresik, Betoyo. Logat saya ternyata subuh kok Pak, soalnya arek cilik-cilik kabeh adus kabeh dhisik. Oh benar enggak apa-apa. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi ini yang nggak apa-apa tadi itu, jadi menimbulkan pengayaan yang memang lebih bagus sekali ya. Pengayaan yang bagi kita malah membawakan rahmat. Kalau katanya membawa rahmat, membawa berkah. Jadi termasuk Jawa Tengah saja. Jawa Tengah itu tidak sama. Di Jawa Tengah itu kalau sudah bergeser ke Purwokerto, ya, sudah lain lagi. Apa-kapak gitu katanya. Bahasa Jawa tapi bahasa apa-kapak. Saya sendiri juga nggak ngerti. Tapi itu harus, kalau di dalam ilmu linguistik itu harus diprotek. Itu harus dilindungi, jangan sampai punah. Nah, kalau di Sunda itu ada bahasa yang beda, misalnya bahasa Baduy. Baduy itu bahasa Sunda. Baduy itu adalah bagian dari bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda yang lebih ke pedalaman lah, lebih kuno atau apa gitu. Nah, teman saya Profesor William Davis hanya beberapa bulan pulang dari Baduy.
meninggalnya. Jadi beliau itu orang Amerika tapi menghabiskan umurnya 30 tahun untuk penelitian di Indonesia. Yang untuk Madura saja penelitiannya 23 tahun, datanya ada pada saya, dan itu semua nanti akan saya upload di website saya. Mau ngambil silakan, mau di-print silakan, mau di-print silakan, karena kita ya penelitian itu kita maunya berbagi. Jadi inilah kalau saya mau berbagi ya, Pak Khairul Anam, apa bisa Pak Khairul? Saya bisa menjawab. Nanti dulu Pak Khairul belum. Tunggu sebentar, Pak Khairul. Aku terputus, Prof. Ini sinyalnya nggak bagus. Oh ya, Pak Khairul nggak bisa. Silakan Pak Tajul. Iya, terima kasih Pak Tajul atas kesabarannya. Karena agak terganggu di sini sinyalnya, Prof. Oh ya. Ya, Bapak siapa barusan itu? Bapak siapa namanya yang tanya? Pak Daniel, Pak. Pak Daniel. Oh ya, terima kasih Pak Daniel. Alek Daniel Saus. Itu Alek. Ranking ngode. Ya, begini Pak Daniel, seingat saya masih belum tahu siapa Pak Daniel dan bagaimana. Kalau masalah konfirmasi bahasa biasanya saya langsung pada guru saya yang terhormat Pak Adrian biasanya. Karena bahasa yang saya pakai berguru mengacu pada apa yang diciptakan oleh Pak Adrian. Jadi agak beda mungkin. Satu, yang kedua masalah kisah Beredakala atau Mahabharata perlu dimaklumi. Ini hanya mitos ya, bukan ajaran. Ini hanya budaya. Jadi dimanapun dan bagaimanapun kadang banyak perbedaan, itu tak jadi masalah. Yang saya sampaikan itu sesuai dengan pengamatan dan penelitian saya. Jangankan ini, di tempat saya namanya Beredakala ini, tokoh topengnya Beredakala itu antara Salopeng dan Kalianget beda. Lebih serem, lebih ganas yang Salopeng. Kalau yang Kalianget tidak. Apa itu salah? Tidak salah. Ini merupakan kekayaan asana budaya, Pak Daniel. Jadi tidak jadi masalah. Beda dengan sana tidak jadi masalah. Terima kasih bila mana ada yang bisa menulis juga versi Pamekasan. Itu lebih bagus. Karena hal itu yang saya harapkan begitu. Bangkalan mau nulis, silahkan versi Bangkalan. Nanti dipadukan. Kalau perlu kita ngumpul bersama, letak persamaannya di mana, letak perbedaannya di mana. Ini bukan ajaran, bukan undang-undang. Ini hanya budaya, kepercayaan masyarakat. Jadi nama pun juga demikian. Di Sumeneb itu ada namanya Pangantan Leke. Ada Leke Lekung, ada Leke yang hidup yang masih ada, Leke Talango, ada Leke Karaton. Itu beda. Itu sama kabupaten. Sama kabupaten, beda. Nah, perbedaan itu yang membuat kita menjadi kaya. Tidak bisa. Ini yang saya benar, tidak bisa. Karena ini bukan undang-undang. Bukan hukum syara Islam, bukan. Di Islam pun tidak, bahkan ada yang mengharamkan itu. Jangan gini, kunut saja ada yang mengharamkan nggak? Tok 7 hari ada yang mengharamkan nggak? Maulud ada yang mengharamkan. Apalagi seperti ini. Bahkan mungkin ini kalau negara kita sudah menjadi negara khilafah, mungkin tidak ada rokat-rokat ini, sudah budaya habis. Tapi tidak jadi masalah, Pak. Jadi hal mana yang apa disampaikan oleh Mas Daniel, terima kasih banyak. Itu suatu masukan yang luar biasa bagi saya. Bukan hanya di Sumeneb terjadi bedaan, juga di Pamekasan terjadi. Nah ini kekayaannya orang Madura di sini. Jadi umpamanya yang saya begini, jangan ikut saya Mas Daniel. Ikutlah yang Pamekasan. Itu loh. Karena ini memang tidak ada acuan yang baku. Ini suatu keadaan begitu. Kira-kira jawaban saya. Jadi semuanya, saya maaf bahasa karena saya tantang semua untuk nulis sesuai dari versi daerahnya masing-masing. Nanti kita ketemukan mana perbedaan dan mana persamaannya. Nah ini menambahkan tebakan pada dunia luar. Banyak Madura itu kaya hazanah budaya. Itu saja. Terima kasih, Prof. Aduh, terima kasih Pak Tajul. Ini memang luar biasa ya. Ini kita baru satu jeda apa tadi rokat pendebe. ini memang bagus. Kalau di Jawa itu Bedarakala, Bedorokolo, Bedorokolo.
Ya, saya ini kan kecil di Kertosono, Pak Khairul Anam. Assalamualaikum. Nah itu Pak Khairul Anam sudah menampakkan diri. Pak Khairul Anam teman saya cukup lama, beliau. Ya kita sama-sama guru SPG. Beliau itu guru SPG, saya guru SPG. Ya kita dulu sama-sama beruntung disekolahkan Republik, Pak, ke Texas. Kita Texas ya, kita berapa ya 15 bulan di Amerika Serikat. Iya. Ini Pak Khairul Anam, kita ini baru saja menyampaikan cerita atau apa gitu ya, yang judulnya adalah Rokat Pendebeh, atau kalau ruat pendawa, pendawaan. Kalau bahasa Jawanya pendowo. Jadi itu tadi bagus dalam cerita tadi mungkin Pak Khairul belum mengikuti. Memang yang diceritakan itu gimana, mulai dari yang bawah, nanti Pak Khairul Anam akan saya kirimin materi tertulisnya. Jadi jangan khawatir, materi tertulisnya akan kita bagi nanti di website, juga bisa dibaca di website. Tapi nanti ini kisah ini bagus sekali Pak Khairul Anam. Mengapa Pak Khairul Anam tadi mendadak saya undang? Pak Khairul Anam itu hanya kira-kira setengah jam yang lalu Pak Khairul Anam. Kalau ada waktu silahkan, monggo. Ini bagus sekali. Mengapa bagus sekali? Ini adalah budaya bahwa kita dulu itu memang lebih dulu Hindu. Kan dimulai dari sebetulnya kita dimulai animisme, mungkin ya animisme dulu ya. Kemudian datanglah Hindu, ya datanglah Hindu. Bahkan wayang di Jawa itu asal-usulnya itu hanya 4. Jadi adanya adalah Semar, Gareng, Petro, Bagong. Bagong. Setelah itu Moyo, Prof. Gimana? 3. Oh, 3. Jamaya, Ismaya, Manikmaya, Prof. Oke, ya sudah, mungkin saya yang keliru menangkap. Ya. Setelah itu datanglah India, Hindu, lalu adalah tambahan lagi yaitu yang namanya Mahabharata, dan ada Ramayana dan Mahabharata. Ya, jadi kami itu sudah ada podcast Jawa yang kedua itu wayang, Pak. Podcast Jawa yang kedua itu wayang. Nah ini kita kolaborasi begini, ini bagus sekali. Makanya kadang-kadang saya itu meminta yang terhormat saudara saya Khairul Anam tuh sekali-sekali bersedia menjadi narasumber, tapi beliau menolak saja. Padahal itu wawasannya cukup luas beliau itu. Ini tadi ada warna-warna yang berbeda. Nah, ternyata warna itu bukan hanya cerita, bukan hanya mitos. Bahasa berbeda, pasti. Kenapa? Kok bahasa itu berbeda? Ya pastilah, pada zaman dulu itu kemungkinan pusat pemerintahan pertama. Tadi kalau saya mengikuti cerita dari Pak Tajul Arifin, pusat pemerintahan itu ada di Sumeneb. Pusat pemerintahan, karena dulu disitulah diangkat adipati gitu yang diangkat oleh dari tadi ke kerajaan Singasari. Ya. Singasari Pak ya, Kartanegara. Iya, berarti pusat pemerintahan itu ada di Sumeneb. Sumeneb lebih awal, bukan di Pamekasan, bukan di Sampang, bukan di Bangkalan, kan gitu. Nah, tapi ini menarik, makanya kalau dihubungkan dengan bincang yang tadi malam, jadi Pak Khairul Anam, kita sudah melakukan ini 2 seri. Seri yang tadi malam itu ada, kemudian ini pagi. Ini bincang tadi malam itu memperlihatkan bahwa perpindahan bagaimana dari Babat Besuki. Ternyata itu ada raja yang ada di Besuki sana, karena anaknya nggak senang dengan Belanda, nggak sekalian ngungsi ke Madura. Nah, di Madura sudah beranak beristri, ternyata ada paceklik balik lagi ke Jawa. Di Jawa mau mendirikan hutan itu di Babat hutan, Babat alas coro Jawa ini. Babat alas kemudian didirikan pertanian di sana. Wah, kalau sendirian kan capek, balik lagi ke Madura.
Pamekasan. Di Pamekasan membawa orang-orang Madura 20. Menurut cerita itu 20. Ya mungkin 20 keluarga. Kan bisa 20 perahu. Dari kata 20 itu saya tidak menerjemahkan 20 orang. Bisa saja 20 keluarga, 20 kapal. Bisa saja. 20 perahu itu 20 yang diceritakan tadi itu langsung ke daerah, di daerah Besuki itu langsung mendirikan semacam babat alas ya. Babat alas itu lalu pertanian, membangun pertanian yang baik di Besuki itu. Dan itulah yang menyebabkan cikal bakal. Menurut cerita itu cikal bakal mengapa orang di sekitar Tapal Kuda, itu kan jadi istilah Tapal Kuda, jadi Pasuruan, Probolinggo, sampai Situbondo, sekarang Jember, Banyuwangi itu banyak orang Madura. Gitu. Nanti tapi Pak, saya punya data otentik. Ini tolong Bapak-bapak yang ada, saya punya data otentik. Ini dikumpulkan oleh Belanda. Ya, kemarin belum ada itu di peta. Jadi kalau ada Pak Fendi nanti saya sampaikan, Pak Fendi ada yang kurang loh apa? Di sebelah selatan Kota Malang, itu ada Malang ya, Kota Malang. Tahu agak ke selatan sedikit, kira-kira yang mungkin 10 km, 15 km, mungkin 20 km, mungkin 50 km. Saya tidak akurat karena tidak menggunakan GPS waktu itu, belum ada. Itu ternyata ya, saya dengan Profesor Davis itu membawa sopir, bawa mobil dari Bangkalan. Kesasar, nggak ada yang ditanya. Sopirnya nggak tahu jalan. Ternyata ada orang. Saya tanya, Pak, minta tolong arah menuju pantai itu kemana? Diam. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Saya pakai Jawa, nyuwun sewu. Margi menuju pantai pundi nggih? Diam. Tak langkong nggih. Oh iki. Jangan saya mengucapkan tak langkong nggih. Bisa camedur. Oh iki bisa. Lo bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa. Itu bisa bahasa Madura. Itu sekelompok. Dan kelompok Madura yang ada di selatan Kota Malang itu ada menjadi ustadz di Bogor, kemudian jadi tetangga saya. Jadi ini Pak Tajul, Pak Adrian, Pak Dani dan juga Pak Anam. Ini ada fakta-fakta sejarah. Kalau ini digali secara akademis, ini luar biasa. Dan ini luar biasa. Saya kira saya kembali lagi, barangkali ada masukan lagi atau gimana? Tambah informasi. Ya, saya sudah tadi. Silakan kalau mau nambah. Ya, gini, Bro. Untuk tambahan, keberadaan Sumenep itu ada di paling timur Pulau Madura itu diangkat oleh Wiraraja, itu ada prasastinya, Bro. Ada di prasasti Mula Malurung, ada prasasti Gudadu, di Kitab Paraton, di Kidung Wijayakrama, di Kidung Ranggalawe, Kidung banyak buku-buku yang ada. Tadi ada Kidung Ronggolawe, Pak ya? Ya, ada Kidung Ronggolawe. Itu ada orang ya. Ronggolawe itu. Nah, itu orang Ronggolawe. Ronggolawe itu putra Wiraraja dengan istri yang Bangkalan. Oh. Istrinya dari Bangkalan, Pencung Bangkalan. Satu kampung sekarang. Saya sudah teliti ke sana. Ya. Jadi Sumenep itu terdiri dari 126 pulau. 48 berpenghuni. Jadi Jawa Timur itu satu-satunya yang ada keraton di Sumenep, hanya di Jawa Timur hanya Sumenep, keraton. Iya, itulah Pak Tajul. Ini saudara-saudara semua. Kalau saya ngomong Pak Tajul bukan hanya ke Pak Tajul. Kita ini masih punya kerajaan yang masih utuh. Saya nangis ketika kerajaan Mojopahit tidak ada bekasnya. Ya ada sih bekas dikit-dikit. Tapi kalau saya ke Sumenep, masjidnya masih asli. Kerajaannya masih utuh. Jadi itulah sebetulnya kebanggaan saya.
Saya punya bukti masih kuat. Jadi Madura ini ada bukti kerajaannya masih ada. Saya memang ada curhat-curhatan gitu, bukan tidak. Saya hanya mendapat kiriman video, terus ada seorang dari Bangkalan itu bercerita gini, kenapa sih kalau Jogja itu bisa mempertahankan kesultanan, Surakarta bisa mempertahankan kesultanan, Buton bisa mempertahankan kesultanan, ini masih bisa mempertahankan. Kenapa Madura tidak bisa mempertahankan kesultanan? Ini baru saya tidak ngompor-ngomporin. Saya tidak ngompor-ngomporin. Tapi itu kan pertanyaan yang bagus, Pak Adrian, Pak juga Pak Daniel, ini Pak Khairul Anam. Jadi ini kita ini juga ada rasa-rasa juga cemburu gitu. Ada rasa cemburu dalam hati saya. Loh, saya masih punya bukti kok. Bukti kerajaannya masih utuh ini saya. Kenapa ini Madura kok tidak bisa mempertahankan? Ya, kita dulu pada waktu proklamasi kita diam aja kok. Ya, itu termasuk salah kita. Jadi pada waktu itu kenapa dari pendahulu kita kok diam saja? Pendahulu diri yang diambil. Kenapa Madura ini tidak bisa dikembalikan kepada bentuk kerajaan? Wah, apa kerajaan? Ini kan kita bicara apakah kerajaan, apalah negara kesatuan, apa negara serikat. Itu kan bentuk-bentuk negara saja. Apa bentuk demokratis, apa autokratis, atau ya macam-macam bentuk negara itu. Tapi kalau kita lihat ya, Inggris itu kerajaan, Belanda itu kerajaan. Apa Inggris jelek karena kerajaan? Enggak juga. Apa Belanda jelek karena kerajaan juga? Enggak juga. Ya. Ini terus terang saja saya karena punya teman sangat akrab, amat sangat akrab. Jadi kemanapun saya pergi kita selalu chatting. 3 minggu yang lalu ngawal anaknya pindah. Anaknya itu pindah dari Bogor itu pindah ke Amsterdam, Belanda. Dikawal oleh bapak ibunya. Itu bekerja di Belanda. Dengan gaji ya mohon maaf, kalau dilihat dari perbandingan kita sangat jauh, itu di atas 100 juta per bulan. 100 juta rupiah per bulan. Itu masih muda banget. Muda, Pak. Ini kisah nyata. Nanti kalau beliau bersedia, mau saya podcastkan, kelihatannya kan rahasia, biasanya nggak mau wajahnya kelihatan, takut kadang-kadang orang takut rahasia ini terbongkar, oh wajahnya ini lalu dikejar-kejar. Zaman sekarang itu nggak mungkin, Pak. Mungkin jadi orang ini. Jadi kemungkinan ini kisah-kisah nyata begini. Jadi kita itu berbagi cerita begini ini, kita itu berjiwa terbuka. Dengan jiwa terbuka kita nggak apa-apa berbeda pendapat, nggak apa-apa. Kalau beda pendapat itu tidak berarti lalu kita jadi bermusuhan atau kita jadi senang atau tidak senang. Kalau saya beda pendapat itu malah hikmah, ya, malah hikmahnya besar ya, hikmahnya besar sekali karena makin banyak pendapat itu ternyata memperkaya kita ini. Ya, gitu. Jadi tadi itu kalau diceritakan Sumenep itu, saya itu satu-satunya bangga sekali sampai membawa teman saya, Profesor William Davis, itu karena kerja selama 23 tahun. Tapi pernah selama 3 hari, itu saya ajak keliling Madura. Salah satu yang lama itu ada di Sumenep. Masuklah di kerajaan, saya potret itu ada keretanya, ada kursinya, ada ininya. Yang ada di kerajaan Sumenep itu bangga sekali, dia senang sekali. Nah, kenapa sih kita ini tidak membawa ini loh, kerajaannya masih utuh dan bagus. Ini sebagai iklan wisata kita.
Tadi Pak Tajul itu memang bagus sekali. Dari beliau itu adalah jadi bukan hanya kalau Bangkalan gimana? Bangkalan ada sih tapi tidak sehebat Sumeneb. Ada. Jadi kalau kerajaan Madura Barat itu dulu adanya di Arosbaya, itu bekas kerajaannya saya tidak bisa menemukan. Terus ada di Sembilangan. Sembilangan itu saya tidak bisa menemukan kerajaannya. Kerajaan yang saya agung-agungkan. Kalau Pak Adrian sampai dibuatkan lagu yang begitu indah, lagu-lagunya itu di Sembilangan itu kan kekayaan kita ya, kekayaan kita. Jadi saya ini merasa kalau bahasa Jawanya terenyuh, bahasa Indonesianya terharu. Aduh, hati saya sakit. Kenapa? Kok nggak bisa saya amankan itu? Kerajaan yang ada di Sembilangan itu. Apa yang terjadi dengan kita? Kenapa kita diam? Kenapa itu di Arosbaya? Ya, di Arosbaya, air mata itu. Itu saya foto-fotonya banyak ya, air mata. Karena memang dari kita kumpulin sekitar 50 cerita rakyat Madura. Kita sudah punya digitalnya, kita sudah upload di website 30 semua bahasa. Jadi perlu disampaikan ini, kita yang miliknya University of Iowa itu 30 cerita rakyat Madura, asalnya cuma Madura, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Namun dengan teknologi terbaru, kalau yang buka itu orang Spanyol, maka yang keluar bahasa Spanyol. Kalau yang buka orang Perancis, bahasa Perancis, bahasa saya bukan orang Perancis. Orang Amerika yang berbahasa Perancis, maka yang keluar juga bahasa Perancis. Itu kenapa enggak? Jadi sudah karya Madura ini sudah sampai mendunia, sudah mulai tahun 94 itu sudah mendunia. Dan resmi website itu diresmikan itu yang terbesar itu tahun 2011. Kebetulan saya 4 bulan ke Amerika. Jadi saya kerja di Indonesia tapi 4 bulan ke Amerika gitu. Jadi ini kita berbagi ini. Jadi insya Allah dari apa ya, perbedaan ini akan membawa hikmah lah. Iya. Ya. Didin ada masalah? Sudah, gimana Bro? Iya. Halo, masuk. Iya, bagus. Ini saya minta masukan dari Pak Adrian. Silakan Pak Adrian, tambahan gitu ya. Pak Adrian, silakan. Iya. Iya, ini kan enak ini kalau kita saling mengisi, ya. Saling mengisi. Ya, khusus buat Pak Tajul itu karya-karya tulisnya itu segera dicetak, Pak. Cari penerbit biar lebih meluas mendunia gitu. Itu saran saya. Ya, sip. Obang. Gampang nanti cari sponsor Pak Dimyati. Ini saran yang bagus ya. Iya. Ya makanya ini nanti setelah ini saya minta Didin ini yang ada di Surabaya yang lagi ngatur ini. Ini semua narasumber ditulis namanya, alamatnya, nomor kontaknya. Jadi kalau ada orang sedang mendengarkan podcast ini, loh siapa itu narasumbernya? Nanti bisa kontak beliau ini. Juga kalau ada materi yang nanti diupload ke website ini, jadi kemarin itu sudah ada, jadi Pak Suwarso yang itu sudah mengirimkan naskah Nyinau Basa Jawi. Nyinau Basa Jawi. Itu 94 halaman. Ya sudah saya hanya kontak Didin dalam waktu 30 menit sudah masuk website. Sudah masuk. Saya biasa saya baca semua itu. Saya baca dan sudah bagus. Dan ini nanti kalau ada teman-teman juga ya, Pak Daniel juga ya, kalau mau berbagi silakan. Ya. Halo. Iya. Bicara, Bro. Silakan. Nah, kalau yang akan datang, saya akan membawa Chris, Prof. Chris.
Sumeneb Oke. Kota Keris. Ya, kalau begitu nanti kita atur waktunya dulu, ya. Kita atur waktunya dulu. Apa dua minggu lagi gitu ya, apa 3 minggu lagi, karena itu juga ada kelompok-kelompok lain yang sudah ngantri, kelompok lain yang juga ngantri, jadi itu ada apa bincang Jawa juga ada Jawa. Ini nggak tahu Sunda itu akan menyusul atau tidak, Minangkabau akan menyusul atau tidak, Minang. Kita ini mencari narasumber sulit, padahal saya mintanya juga nggak banyak-banyak sih. Asal orang yang bisa membaca atau mengucapkan bahasa Sunda, misalnya Sunda. Nah, ya sudah, materinya nanti saya carikan di internet, bacalah. Kalau saya membacanya kan nggak bisa. Dengan cara begitu mempermudah narasumber itu tidak terlalu sulit. Nah, kalau kita meminta sampai narasumber menyiapkan yang apa, kalau orang Jawa bilangnya bertele-tele, detail, untuk presentasi seminar, waduh ya kasihan dong. Kasihan sekali bahwa kadang-kadang narasumber itu sudah tidak apa, komputer, HP saja sudah jarang memegang ya. Jadi ini kesulitan saya mencari narasumber. Kalau ada teman-teman yang mempunyai kami dibantu. Sebetulnya mau keahlian apa saja, mau keris kah, mau batik kah, silakan. Mau kuliner Madura, silakan. Karena ini adalah termasuk budaya kita, tarian Madura, termasuk apalagi ya? Ya masih banyak ya selain lagu-lagu. Apa? Sumeneb banyak itu budaya. Ya ini kita tunggu Pak Tajul bahwa apakah itu nanti bagaimana keris di Sumeneb ya. Nanti lalu di-crosskan dengan keris yang ada di mana nih, di Tuban. Ada keris yang ada di Jawa. Jadi lekuk keris atau sarungnya keris itu kan ada namanya gitu ya. Saya dulu itu ketika mengajak Pak Hasan untuk bercerita cerita rakyat Madura itu sampai membuat itu keris itu ini, tempatnya keris ini. Beliau itu membuat seperti alat peraga. Iya. Maksudnya Sumeneb Kota Keris itu ada sejarahnya gitu, Bro. Iya. Selain Kota Keris juga saya bisa menampilkan masalah panganan budaya Sumeneb itu garam, bisa tanian lanceng, kasur pasir dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali tulisan saya, makalah saya. Iya. Nanti bisa kita atur berikutnya, Pak Daniel. Pak Tajul. Pak Daniel, saya silakan, Pak. Ini kita memang bagus sekali sekarang. Pak Daniel, silakan. Minta izin, Prof. Ya. Saya juga berharap, ini saya juga sering mengikuti Pak Tajul lewat sosmednya, terus Pak Adrian juga seperti itu. Cuman gini yang saya sedikit kurang plong istilahnya begitu. Saya sampai sempat disuruh Provinsi Jawa Timur itu ngirim surat ke Menteri berkaitan, mohon izin Pak Tajul, mohon maaf juga Kakak Adrian, masalah ejaan penulisan. Nah, ini apa? Melebar sedikit dari pembicaraan yang hari ini seperti itu. Nah, ejaan Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan itu mohon maaf kalau di tingkat SMA di Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Bangkalan itu kayaknya seragam, termasuk yang di Jawa juga tapal kuda. Cuman masalahnya di SD dan SMP, nah ejaan di Sumeneb itu masih ada crash istilahnya kayak gitu. Crash, anggaplah crash. Dalam artian ya, ada yang di Sumeneb itu tetap kekeh dengan ejaan 73 kalau nggak salah. Kalau di tingkat SMP, tapi kalau tingkat SMA-nya itu sudah menggunakan ejaan yang terbaru kalau nggak salah ejaan 2011. Pamekasan, Sampang, Bangkalan, SD, SMP, SMA termasuk tapal kuda juga ejaan 2011. Nah, ini yang terkadang saya juga mohon maaf sekali, tetap saya hormat kepada beliau-beliau ini berkaitan. Saya juga dulu waktu
MGMP terakhir itu saya dipanggil di provinsi untuk menulis surat kepada Kementerian Menteri di Jakarta berkaitan ejaan ini. Jadi saya tetap kekeh dengan ejaan 2011. Kekeh dengan ejaan 2011. Kenapa? Karena menurut saya cara penulisan dan pembacaannya itu lebih mudah, lebih dipahami. Seperti itu, Prof. Seperti itu, Bapak Tajul dan Kakak Adrian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini kan baru ya. Tapi bagus. Bagus. Prof, jadi gini, Pak. Enggak, ini ada tamu lagi, Pak. Sebentar, Pak. Ada tamu Pak Jumino. Pak Jumino, selamat datang. Pak Jumino. Ini teman saya, Pak Jumino ini dulu teman saya kuliah. Apa betul ya, Pak Jumino teman saya kuliah di PGRI Bangkalan ya. Itu saya jawab kuliah. Saya jawab dulu yang barusan. Boleh ya? Saya jawab yang Iya, halo. Iya, ini Pak Jumino belum selesai. Yang saya jawab, Prof. Monggo dilanjut, Pak. Monggo dilanjut, Prof. Iya, sudah. Saya jawab yang ejaan, Prof. Ya, silakan Pak Anu. Nah, gini, Mas Dani, ejaan di Sumeneb itu ada tim Nabara. Jadi tetap mengikuti yang tim Nabara. ASEAN 73. Tapi kalau saya pribadi berkiblat pada Pak Adrian, yaitu M2, ejaan Madura tepat ucap. Jadi saya tidak mengikuti yang Sumeneb, tidak. Memang yang Sumeneb sendiri itu beda dengan yang lain. Itu Pak Denny, jadi jangan khawatir. Saya berkiblat pada ejaannya Pak Adrian Pawitra. Itu. Mohon izin. Saya juga tahu Pak Tazul, mohon izin Prof sebentar. Saya juga tahu. Malah saya juga, mohon maaf, saya pendukung jenengan. Karena waktu itu terakhir saya MGMP dipanggil provinsi itu dengan Pak Yanto, mungkin jenengan juga tahu, Pak Harwianto, Pak Yanto dari Popote. Nah, dia juga minta bantuan, dia ikut istilahnya kekeh dengan 2011 kan seperti itu. Dia juga ikut. Nah, saya hanya ingin keinginan kan, cuman keinginan barangkali ya bagaimanalah Pak Tajul juga orang Sumeneb, juga Budayawan Sumeneb, paling tidak ya bisa istilahnya ngutik-ngutik lah supaya seragam. Kalau memang nggak mau 2011 ya biar kekeh tetap 2073, maksudnya seperti itu. Kalau bisa ya biar dulu. Ini kan hanya permintaan barangkali. Saya sampai kirim surat ke Menteri. Halo ya. Iya. Dewan Pakar Madura, di tim Nabara, tapi sekarang keluar. Itu sudah mereka punya pedoman yang bagus sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi saya tidak bisa berkutik sudah. Biarin saja. Terima kasih Pak Tajul ya. Jadi Pak Tajul masih berjiwa terbuka, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Saya berdasarkan penelitian kami ya Pak Tajul, itu laporan Profesor Davis dan itu data Sumeneb itu juga ditulis. Jadi kenapa sampai tahun sekian itu ada semua. Bapak memang kesepakatan itu begitu sulit untuk keseluruhan. Tapi pelan-pelan sekarang terbukti. Sebetulnya kan hampir seluruhnya. Kalau ada sebagian kecil belum, kita tinggal berdoa saja. Semoga sekedar mendapat hidayah yang Maha Kuasa. Amin. Jadi kita tidak usah membuat ini. Kalau saya ini karena ibarat 9 sudah menyetujui, dan saya itu termasuk berjuang juga Pak Adrian dengan Pak Bill Davis itu. Jadi berjuang bagaimana ini bisa kompak, tapi kompak betul ya nggak akan bisa. Tapi terakhir sebelum meninggal itu Pak Bill Davis itu bangga sekali bahwa akhirnya yang dicita-citakan sudah mendekati kenyataan, bahwa Madura dengan penulisannya sudah tepat.
Jadi yang kamusnya Pak Adrian yang sekarang ini juga yang kita sudah siap membeli pada waktu kecetakan pertama dulu, itu saya sudah punya. Pak Bill itu kalau beli itu nggak 1, 2 untuk dia, saya juga dibelikan. Jadi itu kebanggaan kami bahwa Madura itu penulisannya, kamusnya lengkap. Itu kita bangga. Ya nanti saudara-saudara kita yang ada di Sumeneb, kan saya kebetulan juga sambil podcast ini juga ngajak kalau bisa saudara-saudara kami dari Dinas Pendidikan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, mari dong bergabung. Gitu loh. Bergabung apa? Ini tidak alergi. Ini Pak Surahman ini juga orang ya jelek-jelek ini orang Bangkalan loh. Jelek-jelek ini orang Bangkalan. Ya kalau mau membangkitkan sastra, bagaimana kita melestarikan budaya bangsa kita ini, kan masa menunggu dari Amerika ini? Kan nggak perlu. Jadi tidak perlu. Jadi kami ini juga nanti mohon maaf bapak-bapak semua ya yang ada jadi termasuk Pak Jumino ya. Tadi Pak Anam karena kepentingan lain sudah meninggalkan ya. Ini sebentar lagi hasil podcast ini akan saya kirimkan profesor-profesor di Amerika Serikat ya. Bahwa di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, ini semangat untuk melestarikan bahasa, sastra, budaya itu luar biasa. Termasuk kemarin itu peta yang dibuat timnya Pak Fendi, itu akan saya sebagai bahan bukti. Sedangkan peta yang dibuat oleh Belanda, saya pakai barang bukti juga. Peta etnis Madura yang tinggal di Pulau Madura dan di luar Pulau Madura itu maksudnya di Tapal Kuda itu loh. Jadi termasuk Situbondo, Besuki, Probolinggo. Dan yang nggak ada kemarin peta itu daerah di sebelah selatan Kota Malang itu belum ada. Nanti kita konfirmasi bagi teman-teman yang peneliti, silakan. Saya punya data dan nanti data itu bisa diambil sebetulnya bisa dilihat langsung kalau teman-teman ada mampir Jakarta, mampirlah di Museum Gajah. Ya. Di situ ada peta. Peta itu di peta Jawa Timur itu ada warna kuning. Warna kuning itu adalah lokasi di mana etnis Madura tinggal. Pak Jumino masih ada? Halo, Pak Jumino, enggak? Saya nambah Pak Adrian. Ya. Menanggapi apa yang diutarakan oleh Mas Daniel. Tenang Mas Daniel, kita di barisan yang sama. Kita sama-sama berjuang. Saya malah dari tahun 89 saya sudah ejaan 2011 itu belum muncul. Ayah saya tahun 88 itu sudah menggagas M2 itu. Sebenarnya M2 sama Balai Bahasa itu tidak jauh beda. Cuman bedanya antara ta itu deh. Kalau di M2 T masih pakai T titik bawah. Nah, itu masih di Balai Bahasa kan masih pakai H kan itu. Itu aja anunya perbedaannya. Tapi secara garis besar kita samalah gitu. Nah, untuk cita-cita kita untuk bahasa Madura bisa kompak itu nanti waktu akan yang bicara nanti itu. Tapi kita dari sekarang yang muda-muda harus lebih giat. Saya yakin di Sumeneb itu ada Pak Tajul, ada Mas Harbianto juga itu nanti kita bisa saling mendukung gitu. Iya. Tim saya juga itu Pak Adrian, mohon maaf sebentar. Tim saya juga Pak Adrian, mohon maaf Pak Harwianto. Tim saya itu terus kalau di Tapal Kuda itu ada Pak Fendi itu biasa saya manggil Fendi sama Le Zainal Abidin atau Kenabuy. Kenabuy ya. Nah, itu juga tim itu. Tim saya di provinsi. Jadi kalau ada juga di Bangkalan itu Pak Komar juga ada. Ya, semuanya ini masih saya lihat Mas Daniel, Mas Harwianto, Kenabu itu masih muda-muda. Nanti mungkin bisa meneruskan perjuangan kita nanti. Ya, gitu aja Mas Daniel ya. Iya, ini ya. Pak Jumino,
Halo, Pak Jumino. Wah, saudara saya Jumino gimana dari Bangkalan? Kok diam? Iya, mungkin ada kegiatan lain ya. Tapi ya, masih ada itu kelihatan, Pak Jumino. Iya, Bro. Ya, monggo. Kalau mau memberi masukan ini gimana ini bahasa kita ini? Ya. Saya kira mungkin untuk bahasa Madura itu merupakan bahasa yang harus kita lestarikan itu aja. Pemasukan saya. Dan kebetulan saya masih aktif di pengawas sekolah. Saya juga bagus. Saya juga beberapa hari yang lalu mendatangi beberapa orang yang ingin saya ajak untuk benar-benar melestarikan bahasa Madura. Seperti di Modung itu mantan pengawas ada Pak Yasin, Muhammad Yasin. Itu juga ya kita sedang Pak ingin menghidupkan juga ingin berupaya untuk melestarikan bahasa itu. Iya, jangan hanya bahasa, Pak. Jangan hanya bahasa, Pak. Itu kan ada lagu-lagu juga, Pak. Lagu-lagu Madura itu harus dilestarikan juga. Inji. Sangat anu sekali, Inji. Kami sedang itu berbicara itu dengan teman-teman pengawas sekolah. Iya. Inji. Sementara itu Inji, Bro. Terima kasih Pak Jumino. Ini luar biasa. Pak Jumino ini teman saya dulu. Saya juga kuliah bersama beliau. Ya. Nomor HP-nya Mas Daniel berapa itu? Oh ya, nanti kita bagi, Pak. Nanti kita bagi. Saya kirimkan kepada beliau. Ya, jangan khawatir. Nanti kita kirim. Ya. Jadi Mas Daniel nanti biar mengirim ke siapa saja. Nanti di-forwardkan ke saya. Nanti saya bagi kepada semuanya. Bapak-bapak yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga pertemuan pagi hari ini ya, ini ba'da subuh bukan kuliah subuh ya, ini bisa bermanfaat dan kita semua. Ya, saya akhiri. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.